Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Agustina dengan NIM 811422168. Di sini saya akan menjadi presenter berita tentang korupsi pidana seorang Helena Lim. Berita utama kembali, saudara, kasus korupsi tambang timah ilegal terus memunculkan tersangka baru. Bukan hanya soal perkiraan kerugian negara hingga ratusan. Berikut adalah profil dari seorang Helena Lim, lahir pada 19 November 1976. Dia merupakan seorang pengusaha, model, dan juga penyanyi. Helena mendapatkan julukan Crazy Rich Pig karena memiliki sebuah rumah mewah, megah, bergaya klasik modern di kawasan Pantai Indah Kapuk. Dalam tayangan acara Silet pada 2019, rumah tersebut dilengkapi kolam renang, salon pribadi, dan juga kitchen set seharga 1 miliar rupiah. Hiasan kamar mandi ratusan juta rupiah, serta piring yang harga satuannya mencapai 7 juta rupiah. Helena juga diketahui berprofesi sebagai penyanyi. Helena Lim, sosok crazy rich dari Pantai Indah Kapuk atau biasa disebut dengan PIK, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan UIUP PT Timah Tbk. Helena terjerat kasus pengelolaan hasil tindak pidana penambangan timah ilegal pada tahun 2015 sampai dengan 2022. Tindakan tersebut diperkirakan menimbulkan kerusakan lingkungan yang merugikan negara serta sebesar 27,1 triliun. Helena Lim merupakan satu dari 15 tersangka yang terjerat dalam kasus dugaan korupsi komoditas timah. Sebelum menjadi tersangka, Helena menarik perhatian publik berkat kekayaan pada 2019. Tersangka HLN diduga kuat telah membantu mengelola hasil tindak pidana kerjasama sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Tersangka HLN diduga kuat telah membantu mengelola hasil tindak pidana kerjasama sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Helena berperan memberikan sarana dan juga fasilitas kepada para pemilik tambang ilegal untuk mengelola proses peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Helena diduga memberikan fasilitas tersebut dengan dalih menerima atau menyalurkan dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Atas tindakannya, Kejagung menjerat Helena dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto dan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi Junto Pasal 56 KUHP. Dalam kasus ini, Kejagung juga telah menetapkan 14 tersangka lain termasuk MRPT selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan ES selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk. Dalam mengatasi korupsi merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan upaya dari berbagai pihak dan beberapa cara yang bisa dapat dilakukan, yaitu dengan membangun sistem yang transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dan juga proses pengadaan barang dan jasa pengelolaan keuangan negara dan
pengembalian keputusan publik. Selanjutnya, menerapkan sistem pengawasan yang kuat. Sistem pengawasan yang efektif harus mencakup pengawasan internal oleh instansi pemerintah, pengawasan eksternal oleh lembaga independen, dan pengawasan oleh masyarakat. Yang terakhir, mempromosikan budaya anti korupsi. Budaya anti korupsi harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan dan sosialisasi. Penting untuk diingat bahwa mengatasi korupsi adalah proses yang panjang dan juga tidak mudah. Namun dengan upaya yang berkelanjutan dan melibatkan semua pihak, korupsi dapat diatasi dan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih adil dan sejahtera. Nah, itu tadi merupakan video berita seorang Crazy Rich yang terjerat kasus korupsi timah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.